Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkan suatu hari, langit yang biasa kita pandang dengan tenang tiba-tiba berubah wajah. Matahari yang dulu hangat terasa membakar dengan panas yang menusuk. Awan-awan hitam bergulung, menutup pandangan, dan bumi seakan diliputi kegelapan. Dari ufuk langit turunlah kabut tebal, dukhon, yang panasnya begitu menyiksa hingga kulit manusia terasa terbakar, melepuh, dan perih tak tertahankan. Apakah ini hanya imajinasi? Tidak. Allah telah menyebutkan tanda ini dalam Al-Quran. Firman-Nya dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Ayat ini bukan sekedar peringatan biasa. Para ulama menafsirkan bahwa dukhon adalah salah satu tanda besar kiamat yang pasti terjadi. Kabut panas ini akan menyelimuti bumi, membuat orang-orang kafir tersiksa, sementara orang-orang beriman pun tak luput merasakan dampaknya, meski lebih ringan. Bayangkan betapa ngerinya saat itu. Udara yang kita hirup bukan lagi oksigen yang menyejukkan, melainkan kabut panas yang merobek paru-paru. Kulit yang biasanya terlindung kini melepuh, perih seperti disiram api. Manusia berlari mencari tempat berlindung, namun tidak ada lagi perlindungan selain rahmat Allah. Apakah kita sudah siap menghadapi hari itu? Atau justru kita masih lalai, sibuk dengan dunia, seakan kiamat takkan pernah datang? Inilah yang harus kita renungkan. Tanda-tanda kiamat bukan sekedar cerita untuk ditakuti, tapi peringatan agar kita kembali kepada Allah, memperbaiki amal, dan menyiapkan diri menghadapi hari yang pasti datang. Hari ini kita masih bisa bernafas dengan lega. Kita masih bisa beribadah dengan tenang. Kita masih bisa bersujud memohon ampunan. Tapi siapa yang bisa menjamin esok atau lusa kita tidak akan berhadapan langsung dengan tanda besar itu? Maka mari kita sama-sama belajar lebih dalam tentang dukhon, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena memahami tanda kiamat bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan agar kita semakin takut kepada Allah, semakin rajin beribadah, dan semakin yakin bahwa dunia ini hanya sementara. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang tanda-tanda kiamat, ada satu tanda yang sering terlupakan, padahal sudah disebutkan langsung dalam Al-Quran. Tanda itu adalah dukhon, kabut tebal yang akan menyelimuti langit dan bumi, membawa azab dan peringatan yang sangat dahsyat. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Fartaqibi yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Yaghshan nasa, hadza azabun alim. Artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang akan menimpa manusia, inilah azab yang pedih. Ayat ini menjadi landasan utama tentang adanya dukhon di akhir zaman. Para mufassir berbeda pendapat tentang kapan terjadinya dukhon. Sebagian berpendapat bahwa ayat ini telah terjadi di masa Rasulullah SAW, tepatnya ketika kaum Quraisy menolak dakwah beliau. Rasulullah SAW pernah berdoa agar mereka ditimpa kelaparan, maka mereka pun dilanda paceklik yang begitu parah, hingga mereka merasa seperti melihat asap tipis di udara akibat lapar yang sangat. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Namun, jumhur ulama tafsir lainnya menegaskan bahwa dukhon yang dimaksud adalah tanda besar kiamat yang akan muncul di akhir zaman. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan, kabut ini bukanlah khayalan akibat lapar, melainkan benar-benar kabut tebal yang nyata dan menyelimuti bumi. Inilah yang dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda tentang 10 tanda besar kiamat. Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda. Munculnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam,
munculnya Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang dari bumi, 3 kali gempa besar di timur, barat, dan jazirah Arab, serta keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia, dan munculnya dukhan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi dalil yang sangat jelas bahwa dukhan termasuk tanda besar kiamat yang pasti terjadi. Lalu, bagaimana sifat dukhan itu? Disebutkan dalam beberapa riwayat, dukhan akan bertahan selama 40 hari dan 40 malam. Selama itu, seluruh penduduk bumi akan terkena dampaknya. Orang kafir akan disiksa dengan azab yang sangat berat, kulit mereka melepuh, paru-paru terasa terbakar, dan mereka menderita dengan teriakan kesakitan. Sementara itu, orang beriman pun akan merasakan dampaknya, tetapi lebih ringan, sekedar seperti flu atau pilek. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, dukhan akan datang, menutupi langit, lalu ia akan memasuki hidung orang-orang kafir hingga membuat kepala mereka pecah. Sedangkan bagi orang mukmin, hanya akan terasa seperti terkena pilet. Saudaraku, inilah perbedaan yang sangat jelas. Azab Allah benar-benar akan menimpa dengan keras orang-orang yang ingkar. Sementara orang beriman hanya diuji dengan rasa sakit yang masih bisa ditanggung. Hal ini mengingatkan kita bahwa perlindungan sejati hanya ada pada keimanan kepada Allah. Maka, memahami tentang dukhan bukan hanya sekedar mengetahui fakta sejarah atau tafsir ayat, tapi juga menjadi alarm keras bagi kita. Apakah kita ingin menghadapi tanda kiamat ini sebagai orang yang beriman, ataukah sebagai orang kafir yang akan tersiksa pedih oleh panasnya dukhan? Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui apa itu dukhan, sekarang mari kita renungkan bagaimana kedahsyatannya. Dalam banyak riwayat, dukhan digambarkan sebagai kabut panas yang keluar dari langit, menyelimuti seluruh bumi. Bukan sekadar asap biasa, tetapi asap yang nyata, pekat, dan panasnya begitu menyiksa, hingga manusia tak lagi mampu bernafas dengan normal. Bayangkan udara yang kita hirup sehari-hari, yang biasanya terasa segar, tiba-tiba berubah menjadi racun yang membakar paru-paru. Kabut itu menembus ke dalam tubuh, membuat dada terasa sesak, membuat kulit manusia melepuh, dan organ tubuh merasakan panas yang tak tertahankan. Allah telah menggambarkan kedahsyatan itu dalam surah Ad-Dukhan ayat 11. Yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Artinya, yang akan menimpa manusia, inilah azab yang pedih. Perhatikan, Allah menggunakan kata azab. Ini berarti dukhan bukan fenomena alam biasa, melainkan siksa dari Allah yang diturunkan menjelang kiamat. Azab ini akan menimpa seluruh manusia tanpa terkecuali. Namun perbedaannya adalah orang kafir merasakannya sebagai siksa yang luar biasa, sementara orang mukmin hanya merasakan gejala ringan sebagai bentuk ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa tanda-tanda besar kiamat tidak hanya sekadar peristiwa mengerikan, tetapi juga pembeda antara siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang kufur. Dukhan adalah salah satunya. Dalam sebuah athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan, dukhan akan datang, menutupi langit, ia akan memasuki hidung orang kafir hingga kepala mereka pecah. Sementara orang beriman hanya merasakan seperti pilek. Saudaraku, coba bayangkan, orang kafir akan menjerit kesakitan. Kulit mereka melepuh seperti tersiram api. Mata mereka perih oleh asap pekat. Setiap tarikan nafas terasa seperti menelan bara api yang menyiksa. Seluruh tubuh mereka bergetar dalam penderitaan, namun tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada obat yang mampu menolong, tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Sebaliknya, orang beriman tetap merasakan dampaknya, namun ringan, sekadar pilek atau demam. Ini bukan karena mereka lebih kuat secara fisik, tapi semata-mata karena rahmat Allah melindungi mereka.
Betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, bahkan di saat azab melanda seluruh bumi. Lebih dahsyat lagi, dukhan akan berlangsung dalam waktu yang panjang. Sebagian riwayat menyebutkan 40 hari 40 malam. Selama itu dunia berada dalam kepungan kabut panas. Bayangkan manusia tidak bisa melihat dengan jelas, tidak bisa bernapas lega, tidak bisa hidup normal. Seluruh bumi seakan berubah menjadi neraka kecil sebelum datangnya kiamat yang sesungguhnya. Ulama menafsirkan bahwa dukhan ini adalah bentuk peringatan terakhir, seolah Allah ingin mengatakan, "Wahai manusia, inilah bukti bahwa kiamat sudah dekat, tidakkah kalian mau kembali?" Namun sayangnya, bagi orang-orang yang keras hati, dukhan hanya menambah azab bagi mereka. Mereka tetap kufur, tetap sombong, tetap berpaling dari Allah. Maka ketika dukhan berlalu, mereka pun menunggu azab yang lebih besar di akhirat. Saudaraku, kedahsyatan dukhan harus menjadi renungan bagi kita. Jika udara segar saja dicabut, kita sudah kesulitan hidup. Bagaimana bila udara yang kita hirup berubah menjadi asap panas yang membakar? Disitulah manusia akan sadar betapa lemahnya mereka, dan disitulah orang beriman akan semakin yakin bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian sebelum kembali kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami tentang hakikat dukhan dan kedahsyatannya, muncul satu pertanyaan besar. Mengapa Allah menurunkan dukhan? Apa hikmah di balik azab yang begitu pedih ini? Pertama, dukhan adalah peringatan keras dari Allah bahwa kehidupan dunia ini tidak abadi. Kita sering terbuai oleh kenikmatan dunia, harta, jabatan, kesenangan, hingga lupa bahwa semuanya fana. Maka ketika dukhan datang, Allah ingin menyingkap kelemahan manusia. Sehebat apapun teknologi, sepintar apapun ilmu pengetahuan, tidak ada satupun yang bisa menahan kabut panas itu. Dokter tak mampu mengobati, ilmuwan tak mampu menjelaskan, dan penguasa tak mampu melindungi rakyatnya. Semua manusia dipaksa tunduk pada kenyataan bahwa mereka lemah di hadapan Sang Pencipta. Kedua, dukhan adalah ujian keimanan. Orang kafir akan tersiksa dengan hebat, sementara orang beriman merasakan dampak yang lebih ringan. Mengapa? Karena Allah ingin memperlihatkan siapa yang beriman dan siapa yang ingkar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim tentang tanda-tanda besar kiamat sebagai fitnah yang memilah manusia. Bayangkan, di saat orang kafir menjerit kesakitan, orang beriman hanya merasakan pilek atau demam. Perbedaan ini menjadi saksi bahwa Allah selalu menjaga hamba-hambanya. Maka, orang beriman semakin yakin akan janjinya, sementara orang kafir semakin terhina oleh azabnya. Ketiga, dukhan mengingatkan kita bahwa azab dunia hanyalah bayangan dari azab akhirat. Jika kabut panas saja sudah membuat kulit melepuh, paru-paru terbakar, dan manusia menderita, maka bagaimana dengan panasnya api neraka? Allah berfirman dalam surah Al-Muluk ayat 10-11 bahwa penduduk neraka menyesal karena tidak mau mendengar dan menggunakan akal ketika hidup di dunia. Dukhan adalah gambaran kecil agar manusia sadar sebelum terlambat. Keempat, dukhan mengajarkan kita bahwa kesempatan untuk bertaubat tidak selalu ada. Hari ini kita masih bisa bernafas dengan lega, sujud dengan tenang, memohon ampunan tanpa hambatan. Tapi di hari ketika dukhan datang, manusia tidak lagi punya pilihan. Mereka hanya bisa menahan sakit, menyesal, tapi penyesalan itu sudah tidak berguna, karena pintu taubat telah tertutup ketika tanda-tanda besar kiamat mulai bermunculan. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita mengambil pelajaran sebelum terlambat.
Jangan menunggu dukhon datang, baru kita ingin sholat. Jangan menunggu kabut panas menyelimuti bumi, baru kita ingin bertobat. Jangan menunggu azab menimpa, baru kita ingin menyesal. Karena saat itu sudah tidak berguna. Hari ini adalah waktu terbaik untuk berubah. Selagi Allah masih memberi kita nikmat sehat, udara segar, dan waktu untuk beribadah, gunakanlah sebaik-baiknya. Perbanyak taubat, jaga sholat, baca Al-Quran, dan jauhi maksiat. Jangan biarkan hati kita mati dalam kelalaian. Saudaraku, hikmah terbesar dari dukhon adalah mengingatkan kita bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dunia ini miliknya, dan kiamat adalah janjinya. Maka persiapkanlah diri kita agar bisa menghadapi setiap tanda kiamat dengan iman yang kokoh, hati yang tenang, dan amal soleh yang tulus. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diselamatkan Allah dari azab dukhon dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat-Nya di dunia maupun di akhirat.